Tapi sekali lagi ini adalah buah hasil karya selama ini. Ya kan? Apa yang ditanam itu yang dituai. Pendapatnya saya sih seperti sebelumnya saya mengucapkan prihatin dulu ya dengan kejadian-kejadian seperti ini yang harusnya tidak usah terjadi. Tapi sekali lagi ini adalah buah hasil karya selama ini. Ya kan? Apa yang ditanam itu yang dituai. Kan seperti menyerang orang, menghardik, mencaci, memfitnah. Itu kan nggak boleh. Ya kan? Tapi kan makin lama makin kesini menikmati perannya. Nih orang menikmati perannya dia dipuji netizen, wow berani. Sebenarnya jadi wanita pemberani nggak butuh begitu juga. Itu wanita konyol menurut gua. Konyol, apapun konyol. Akhirnya kan karena cuitan sendiri berujung eh, bui. Nah, itu kan jadinya kasihannya akan berdampak ke mana? Ke keluarga dan anak-anaknya. Nah, tapi sekali lagi yang gue denger statementnya dikriminalisasi lah kata-kata teman-temannya, ya kata gue terlalu lebay itu, nggak ada ya kan. Atau juga penegak hukum juga menjatuhkan pasal ya atas atas kelakuannya, atas dugaan unsurnya. Nah, jadi kayak pengacaranya bilang kan gue kan selalu ngikutin di beranda-beranda media sosial kan viral nih, ya gue ketawa aja ngedengarnya. Jadi ya memang lebih baik dibuktikan saja di pengadilan ya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana statementnya atau menyinggung kasus orang lain, ya urusin aja kasus sendiri gitu kan. Kalau apabila tidak bersalah kan nanti kan hakim yang memutuskan, kalau bersalah ya terima ya kan. Semua kan ada bukti-buktinya yang jelas, negara ini negara hukum. Jadi dari semuanya juga kita juga eh, ada yang harus kita ambil pelajaran dari sini, bahwa hati-hati dalam berstatement di media sosial. Jadi kita harus cari kebenarannya, iya cari kebenarannya dulu, jangan sembarangan ngomong. Akhirnya kan kebal, akhirnya jatuh kan, jatuhnya nyungsep sekali ini ya kan kasihan gitu kan. Ya jadi ya kalau misalnya dia dia kebaikannya begini begini begini, ya memang manusia itu harus baik ya kan, harus jadi orang baik kalau jadi public figure apalagi gitu kan. Yang manusia itu ya gua sering nyumbang anak yatim, ya memang kayak gitu, nggak usah diomongin. Malangkah banyak yang puluhan ribu ngurusin anak yatim juga nggak ngomong-ngomong kok. Itu kan hablum minallah, hubungan antar manusia, bukan jadi suatu alasan untuk meniadakan kasus hukumnya. Tapi gitu-gitu begini-begini ya itu memang memang resikonya, apa namanya, memang sodakoh yang harus kalau kita ada gitu harus kita berikan gitu. Lebih ke yang kalau dibilang dia mulutmu harimau yang kamu dirimu, iya, boleh dibilang gitu nggak sih? Iya sebenarnya saya udah prediksi ini sudah dari sejak dulu ya, cuman timing yang tepat. Dia pernah menyerang Mas Kiki. Wow sering. Saya itu kalau itu saya pengen nguji kecerdasan dia sampai mana. Ternyata nggak pernah berubah. Ini orang ngomongnya kotor gitu kan. Papaan bahasanya tidak pernah dijaga dengan rekan-rekan media. Kemarin sampai ngomong-ngomong kotor kan beberapa waktu lalu juga kepada Star Pro juga, MNC juga, ya sempat dia menuduh yang macam-macam dengan kata-kata yang tidak patut dicontoh lah seorang public figure gitu kan. Nah, mungkin ini adalah hikmah. Hikmahnya apa? Dari tadinya tidak bisa menghargai orang jadi lebih menghargai sesama. Nah, Nah, kebanyakan berubah. terus ya wallahu alam ya. Allah kan maha membalak-balikan hati. Nah, kan ini kan dia nggak sekolah tinggi, dapatlah sekolah kehidupan yang namanya 3 huruf bui, ya kan? Nah, di sini kan diberi pelatihan, diberi apa namanya, semua pelatihan keterampilan,
agama, yang tadinya mungkin nggak pernah rajin ibadah jadi rajin ibadah, kan ada hikmahnya. Nah kan manusia itu kan di situ tuh untuk dikembalikan masyarakat apabila keluar jadi lebih baik, semoga sadar. Tapi kan dia pede waktu itu sama kamu. Gua nggak takut, orang baru pernah katanya kan. Iya, sebenarnya itu kan hanya omongan untuk membela diri sebenarnya psikologisnya seperti itu. Ternyata kan kemarin tidak seperti itu kenyataannya, Mbak. Jadi kenyataan yang sebenarnya adalah nangis-nangis, teriak-teriak, ya kan, Menolak. menolak. Saya kaget, apalagi keluar statement dibayar berapa kali. Kan saya dengar tuh. Ada ya kata-kata begitu ya. Saya pikir dengan pertanyaan dia dibayar berapa kalian? Wah itu sangat menjelekkan instansi. Nggak boleh ngomong begitu. Ya kan itu kalau mencurigai oknum ya itu masih masih bisa. Ini kan institusi loh. Kejaksaan itu ada institusi yang yang salah satunya yang penting di negara ini. Penegak hukum yang sangat penting. Nggak ada polisi, nggak ada jaksa, negara ini nggak ada gitu kan. Gitu kan. Nah ini dia bilang dibayar berapa di depan media, direkam sama orang dan itu viral kemana-mana. Nah ini satu pertimbangan juga buat jaksa juga untuk kejaksaan untuk benar-benar menyusun dakwaan dengan baik sehingga bisa membuktikan kan si NM ini bersalah gitu kan. Intinya bisa meyakinkan hakim. Jadi kalau dia statementnya berapa dibayar segala macam, wah itu udah kemana-mana sih. Menurut gua itu konyol sekali. Itu konyol. Pasti yang petinggi-petinggi kejaksaan juga merasa ini manusia. Kalau saya seandainya saya jadi pimpinan kejaksaan, wah nggak bener ini, udah dihukum aja lah, ya kan. Kita cari buktinya ini ya kan, bukti yang kuat ini buat dia karena sudah merendahkan institusi. Walaupun itu spontanitas mungkin shock nggak terima, tapi ini memang nggak boleh warga negara begini, harus mengikuti prosedur. Kalau misalnya dia ditahan kan ada hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa nantinya yang bisa, nah lakukan prosedur itu, jangan ngoceng nggak jelas gitu gitu. Kan dia katanya nggak mau ditahan karena Windy juga nggak ditahan katanya tuh. Gua Ya nggak tahu. sekarang sama Nindi apa hubungannya, ini kasus yang berbeda. Apakah dia pelapornya? Oh beda. Kalau misalnya ini delik delik umum, kata kata ini apa namanya? Yang kasusnya Nindi delik umum katanya, yang Nindi lapor delik umum. Kasusnya 2 tahun, nggak jalan-jalan. Ya tanyakan ke Polres Jakarta Selatannya, pelapornya, pengacaranya. Bisa jadi nggak kebukti ya. Iya kan semakin gini nih logikanya. Ini orang awam ya, Pak pengacara. Jadi kalau ngomong Anda jangan ngada-ngada ente. Nggak bercanda Pak, ya kan. Ini saya menurut saya aja yang ini. Kalau misalnya kita harusnya pengacara menasehati klien. Ya, pengacaranya harus menasehati kliennya. Kalau ini kalau lu berbuat begini dampaknya begini. Ya kan udah jadi pengacaranya udah lama nih. Ya Fahmi Bahmid ya, Bang Fahmi Bahmid ya. Lama banget kan. Pasti Bang Fahmi juga istilahnya eh, punya pendidikan yang tinggi. Itu dijaga lah mulut kliennya itu. Walaupun bukan urusannya ya, ya kan. Tapi memang secara kita punya tanggung jawab moral secara penegak hukum juga gitu kan. Bahwa jangan sampai ini bisa jadi begini terus. Ini kasus siapa, ininya siapa. Ya silakan. Kalau mau mengawal ya kawal aja silakan. Tapi apa hubungannya? Loh, ini dua kasus yang berbeda menurut saya, yang berbeda dan masyarakat mengawal. Kalau sampai 2 tahun kemungkinan tidak cukup bukti atau belum ada ini segala macam kan bisa ada prosedurnya. Pengacara kan lebih tahu. Kalau ini kasusnya nggak dijalanin bisa bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu kan. Nggak usah ngoceh-ngoceh di media. Jadinya kan seolah-olah ini kasus siapa, nimpalinnya siapa gitu kan. Iya. Itu aja sih saran saya sebagai masyarakat ya Bang Fahmi ya. Intinya saya agak agak amazing juga dengan statement-statement Anda gitu kan. Luar biasa ya.
Saya juga pengen belajar sama Anda itu gimana jadi pengacara itu. bela klien juga. Yang apa-apa itu punya hak imunitas namanya, Mbak. Ya, kita juga sebagai musisi juga harus ngerti kan. Iya. Pengacara itu punya hak imunitas namanya. Eh, Dia tidak bisa dituntut secara hukum apabila lagi bela klien. Cuman ingat, membela klien, hak-haknya klien, hak-hak kliennya, bukan apabila mencari-cari celah untuk bebas dari jeratan hukum. Beda. Kita pernah punya mantan ketua DPR RI dulu punya pengacara namanya Pak Freddy dulu. Nah, itu menghalang-halangi penyidikan akhirnya kena. Ya kan? Itu kan kena, itu kasus lain waktu itu. Nah, jadi pengacara itu salah satu profesi yang mulia yang bisa menegakkan hukum. Jadi mencari keadilan bukan dengan bisa misalnya nih kliennya bersalah, oh dibikin jadi nggak bersalah. Wah, bukan begitu. Jadi yang benar ya benar, yang hak, yang batil itu Bang Fahmi lebih pintar daripada saya, ya nggak Bang? Nah, Bangki kan udah kenal lama banget nih sama dia. Ya. Kok apa namanya? Dia kesini kesininya malah ngomentarin semua kasus artis sih, apa emang tabiatnya dan gitu? Iya, sekarang kan ngomentarin mau, dikomentarin nggak mau. Inilah kadang-kadang tidak fairnya. Sebagai public figure atau sebagai orang yang sudah dikenal, boleh-boleh saja mengomentari sesuatu hal yang lagi viral. Akan tetapi harus dengan norma-norma etika dan data-data faktual. Jangan sampai ini merugikan salah satu pihak. Saya sih sangat prihatin ya kalau begini kan. Kan ini kan sama saja selama ini kan saya bilang ini kan menunjukkan kebodohan sama aja. Gitu kan. Diajak berdebat yang debat kusir yang memang benar-benar debat dengan otak ngomongnya jorok. Ya toh? Nyerangnya pribadi. Allah miskin lu. Kan nggak boleh begitu. Misalnya gitu ya kan. Terus ngatain orang yang semau-mau, Allah begini loh, kan nggak boleh juga gitu. Jadi kita harus punya etika menghargai orang lain juga, itu aja sebenarnya yang Tidak menjatuhkan lah ya. kalau saya berstatement ya saya pengen ya masyarakat Indonesia netizen juga jadi cerdas, nggak usah lagi orang-orang kayak gini diberi tempat gitu. Kalau kecuali dia bikin karya yang bagus, nanti bisanya keluar bikin lagu, bikin album, tapi memang suaranya bagus, keren, jadi keren, ya apa salahnya gitu kan. Intinya kita juga tidak boleh menghukum orang yang sudah dihukum gitu kan. Jadi status sosial itu memang sanksi sosial itu sangat berat sekarang buat seorang Mbak Nikita gitu. Mas Kiki kalau boleh mengingat lagi kasus apa sih yang Mas Kiki pernah yang benar-benar gitu sama dia sebelum banget gitu. Sebenarnya ini mancing-mancing, Mbak. Sebenarnya mancing-mancing, cing emosi supaya kita terjerat, ya kan. Jadi kalau saran saya, semua yang pernah berhadapan dengan NM itu agak direm karena orang ini pintar pancing-pancing, ya orang ini. Kita terjebak pancing. Iya, maksudnya dalam mancing emosi gitu, sehingga kita emosi, kita lupa, akhirnya kita marah, akhirnya terjerat hal-hal yang negatif juga yang bisa merugikan masa depan kita. Contoh kayak Mbak Najwa disentil gitu kan, disenggol Mbak Najwa Shihab. Bagus itu sudah diam. Bagus diam. Karena memang bukan levelnya Mbak Najwa juga secara apa namanya pendidikan juga nggak ini. Jadi kan nggak gitu caranya. Kalau kita mau bersaing sama orang harus sehat dong, harus fair, jangan lu jatuhin orang kemana-mana gitu kan. Kalau saya ini ngomongnya yang benar gitu kan, saya nggak pernah loh ngatain keluarganya, ngatain anaknya, ngatain pribadinya. Ini kan sifat yang saya omong, ini sifat, bukan individunya ini harus begini kan. Semua manusia kan punya salah pastinya, nggak ada yang sempurna. Cuman kan kalau begini terus kan itu kan namanya mencontohkan. Jadi orang-orang fansnya mencontoh, misalnya dia punya fans gitu kan, seorang public figure kan diikuti. Pernah fans itu nanya begini Mbak ke saya, Mas Kiki kenapa sih nyerang perempuan?
Nggak ada saya nyerang perempuan. Justru kalaupun nih kita berbicara yang pinter, ya saya senang nanggepinnya gitu kan. Ini kan enggak gitu kan. Jadi saya bukan nyerang pribadinya, enggak. Nyerang kelakuannya. Biar jangan kayak gitu. Boleh dong gitu kan. Boleh lah, saya juga masyarakat Indonesia. Jengah akhirnya, kasihan artis-artis yang lain, misalnya berhadapan nih lagi mau naik, diomongin begini-begini, mungkin pekerjaannya jadi nggak jadi. Gitu. Itu aja. Sama dengan Mas Dito juga ya, menyerang pribadinya Mas Dito. Ya, saya lihat sih dalam dalam hal ini memang sudah keterlaluan tindakan-tindakannya itu. Cuman kan dalam hal ini kan kita lihat dari bukti-bukti yang ada di televisi atau di media sosial dengan unggahan-unggahan pasang foto, ya kan? Pasang foto orangnya. Oh ini toh yang lagi ini viral katanya. Yang penipu begini begini bla 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 bla. Nah, itu kan hak martabat orang direndahkan di situ. Kenal tidak, apa tidak, kita diomong-omong ini orang marah mungkin. Gitu. Ya wajar lah orang marah. Gitu kan logikanya seperti itu. Cuma kan kadang-kadang netizen ini kan ngambil beritanya sepotong-sepotong. Di sosial sepotong-sepotong. Nggak boleh begitu juga gitu kan. Jadi kita harus lihat pada pokok perkaranya apa. Gitu. Mungkin bisnis orang jadi nggak jadi pada saat itu. Gara-gara dia dibilang penipu misalnya gitu kan. Jadi kita memang harus lebih bijak, nggak boleh begitu sama orang lain kali nggak boleh begitu. Saya jangan juga nggak kalau misalnya ada kan ada hukum, misalnya kalau dia nggak suka sama seseorang kan bisa pakai pengacaranya somasi kalau ada masalah, kan lebih elegan gitu loh daripada harus ngomong-ngomong di sosial media yang nggak gitu. Kalau hanya mengomentari yang tahu, tapi jangan menjustifikasi orang itu penipu, ya kan? Mafia apalagi kan orang bukan mafia mungkin kan orang bukan penipu mungkin kan belum tentu benar kenapa sih harus ditulis begitu gitu masa lalu apa sih gitu. Betul, setuju. Mas masih ada rasa sakit hati, kesel atau ini atau Saya sebagai manusia biasa saya nggak ada dendam saya, cuman kalau dikatain orang jengkel saya jengkel sekali pernah, wajar. dikatain apa? Wah jengkel. Ya sekarang siapa sih lu dibilangin penyuka sesama jenis lah segala macam begitu kata-kata begitu kan yang dilontarkan ke saya oleh dan pendukungnya. Apalagi saya dikata-katain terus pernah difitnah zaman dulu penyiraman air panas yang nggak pernah saya lakuin gitu kan. Orang ini kan hati nuraninya nggak ada gitu. Saya sampai dibilang orang dulu jahat, laki-laki jahat, laki-laki yang jahat sama perempuan. Sampai istri saya pun di DM. Saya udah married pun istri saya di DM pakai akun anaknya. Sebelum married ya, 1 bulan sebelum married. Kok lu mau sama dia begini begini begini? Wah ada buktinya ada semua. Kita simpan gitu kan. Di komputer begitu. Nanti lu nyesal segala macam gitu begini 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 kan itu kan hal-hal yang sangat apa ya? Orang seneng lihat orang susah gitu. Susah lihat orang seneng. Nah ini orang nih usil, punya sifat usil. Jadi memang tempatnya ya udah bagus lah sekolah lah ya kan, sekolah kepribadiannya kan. Jadi sekolahnya mudah-mudahan lulus di sana sampai lulus benar-benar lulus jadi bahan bahan renungan di dalam sekolahan jadi bahan renungan bisa berkaca diri lagi tidak keluar nanti tidak merendahkan orang lain dan tidak mengulangi perbuatan itu aja. Pelan-pelan masih main sosmed kayaknya. Apa? Pelan-pelan dia masih main sosmed kayaknya. Iya, ya sebenarnya sih nggak ada yang ngelarang itu ya. Orang mau didakwa dengan sekian dihukum sekian itu nggak larang. Cuman kan kita harus pakai norma susila, norma etika, agama, semua harus ada di diri kita. Jadi kita tuh nggak kosong-kosong banget gitu kan. Kalau dia kan kalau ditanyain yang berbau-bau yang lain kan yang berbau-bau julid, berbau-bau apa namanya kesusilaan kan pinter dia jawabnya. Tapi kalau norma-norma yang lain yang kayak edukasi ya ngosong, kosong nol gitu ya kan. Nggak ada ya bisanya cuman itu ya.
yang jelek-jelek ditinggalkan, yang baik-baik aja. Itu aja menurut saya. Saya nggak doain dia yang jelek-jelek, nggak ada gitu. Mudah-mudahan kan kasihan juga punya punya tanggungan kan. Istilahnya kita harus berpikir nanti ke depannya anak kita gimana, keluarga kita gimana. Itu aja kan, semakin hari semakin tua, harus bisa berubah gitu. Bijak digital, apalagi zaman sekarang digital, kita ngomong direkam, diposting, orang lagi diposting, di repost, akhirnya jadi jejak digital. Dan kita, nama kita nanti kan yang lihat juga anak cucu kita. Itu sayang lah. Saya pikir ini kayak Nikita ini awal-awal aja ya dia begitu. Nggak taunya menikmati peran sampai sampai kebablasan gitu kan. Ya udah, yang karena nggak bisa nahan ngerem itu, ya udah masuk masuk jurang. Iya. Ya kalau misalnya kita sudah begitu ya sudahlah, cukup lah gitu kan. Yang penting ya namanya manusia semua juga punya punya salah lah. Tapi kan ini kan semakin kesini malah semakin menjadi gitu. Terus terakhir, hukuman segitu ancaman 12 tahun, walaupun mungkin difonisnya nggak sebesar itu ya, pantas nggak sih, atau cukup lah, atau mungkin kelamaan tuh, kasihan anak masih kecil gitu. Kalau itu terserah hakim nantinya. Dia melihat dari kerugian korban. Pastinya kan, itu kan karena delik aduan. Apa kerugian-kerugian korban akibat ocehannya NM? Apa yang menyebabkan pencemaran nama baiknya itu hingga korban itu nggak bisa apa-apa itu kan nanti kan dilihat dari bukti-buktinya. Pasal apa yang diterapkan, pasalnya, subsidiarnya 27 ayat sekian. Nah, terus ada lagi junto sekian sekian sekian. Itu kan ada berapa pasal itu. Mungkin yang diterapkan pasal yang di tengah tuh, 36 pasal itu yang 12 tahun, yang setelahnya kan 4 tahun. Mungkin ada anggapan lain, ya kan, bahwa ada kerugian di situ. Nanti kan tinggal pengacaranya, jaksanya fight ya kan. Jaksa membuktikan, pengacara membuktikan mana yang benar, nanti kan hakim yang menilai. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, ya. Dia tegak lurus pastinya, dia melihat menilai kan pakai logika juga, pakai hati nurani kan. Ada hal-hal yang meringankan, ada hal yang memberatkan nantinya. Biar apa? Satu-satunya untuk biar tidak mengulangi perbuatannya dan efek jera. Nanti itu tergantung hakim. Pantas atau tidaknya, saya bukan hakim, saya serahkan aja sama hakim. Intinya pasti hakim punya keputusan yang terbaik. Itu mau berat, mau lama, mau sebentar, yang penting tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwanya nantinya jadi lebih baik lagi, orang yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Satu kata buat Muslim. Hah? Satu kata buat Muslim. Tobat lo ya. Udah itu aja. Kemudian